Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk membahas soal-soal tentang kehamilan. Ini soal kehamilan part 2 ya, bagian kedua. Untuk soalnya, seorang perempuan umur 24 tahun G1P0A0 hamil 28 minggu datang ke PMB dengan keluhan keluar darah dari kemaluan secara tiba-tiba. Warna merah segar, tidak ada nyeri perut. Hasil pemeriksaan, tensi 100/70, nadi 80, pernapasan 24, dan suhu 36 derajat Celcius. Pemeriksaan penunjang apakah yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Yang pertama, A. Melakukan palpasi leopard, B. Melakukan vaginal touche, C. Melakukan inspekulo, D. Pemeriksaan HB, dan E. Pemeriksaan USG. Nah, ini kata kuncinya pada soal ini adalah pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan TTV sudah dilakukan. Jadi untuk menunjang untuk menunjang diagnosa yang mau ditegakkan, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah pemeriksaan lebih lanjut yang bisa dilakukan bidan di praktek mandiri bidan? Kalau untuk A, melakukan palpasi leopard, otomatis semua bidan akan melakukan palpasi leopard. Tapi yang di sini kata kuncinya adalah keluar darah dari kemaluan ya. Jadi untuk jawabannya adalah C, melakukan inspekulo. Kenapa harus melakukan inspekulo? Kenapa tidak melakukan vaginal touche? Untuk pasien dengan kasus perdarahan secara tiba-tiba, kita jangan langsung melakukan vaginal touche. Jadi kita lakukan dulu pemeriksaan inspekulo, kita lihat dulu perdarahan aktif dari mana. Kalau kita melakukan vaginal touche, takutnya nanti perdarahan akan semakin banyak. Kalau diagnosisnya ternyata adalah placenta previa, sedangkan kita tidak boleh melakukan vaginal touche untuk pasien dengan diagnosa placenta previa ya. Untuk pemeriksaan HB dan pemeriksaan USG juga bukan jawabannya ya. Jadi untuk soal nomor 11 ini jawabannya adalah C, kita lakukan inspekulo. Soal nomor 12, seorang perempuan 35 tahun G2P1A0 pada tanggal 6 Desember 2012 datang ke PMB mengeluh mengalami keputihan yang banyak dari sebelum hamil, namun tidak berbau, kemudian tidak berwarna atau jernih, tidak ada keluhan gatal. Usia kehamilan 30 minggu, hasil pemeriksaan tensi 120/70, nadi 75, pernapasan 23, dan suhu 36 derajat Celcius. Tindakan apakah yang harus dilakukan? Jadi ini pasiennya datang ke PMB. Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang bidan ketika menemui pasien dengan keluhan keputihan, tindakannya adalah C, menganjurkan ibu untuk melakukan personal hygiene. Jadi lebih memperhatikan tentang kebersihan diri, dari sering ganti celana dalam atau mengganti celana dalam ketika basah atau tampak kotor. Jadi kemungkinan keputihan tersebut terjadi akibat meningkatnya jamur karena ibu kurang menjaga personal hygiene atau kurang menjaga kebersihan dirinya ya. Mengapa hanya personal hygiene yang kita KIE? Karena di sini keputihannya banyak, tidak berbau, jernih, dan tidak gatal. Kecuali nanti kalaunya ibu mengalami keputihan yang berbau, berwarna putih hingga kuning ataupun hijau, gatal, baru kita lakukan rujukan ke SPOG. Jadi untuk soal nomor 12 ini jawabannya adalah C, melakukan personal hygiene. Kita lanjut untuk soal nomor 13. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke puskesmas mengeluh nafas pendek, tangan bengkak, nyeri di punggung, susah BAB. Ibu cemas menghadapi persalinannya nanti. Hasil pemeriksaan TFU 30 cm, pertengahan prosesus dan pusat, kemudian presentasi kepala, letak memanjang, DJJ 140, tensi 140
DJJ 140 kali per menit, tensi 140 per 90. Nadi 80, pernapasan 20, dan suhu 36. Nah, pemeriksaan penunjang apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Protein urin, B. Reduksi urin, C. PP test, D. HB, E. Plano test. Yang harus ini kata kuncinya yang pertama adalah pemeriksaan penunjang dengan pasien yang datang di usia kehamilan 32 minggu dengan tensi yang lumayan hampir tinggi ya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kita lakukan pemeriksaan penunjang untuk protein urin. Untuk apa protein urin? Untuk mengetahui apakah protein urinnya positif atau tidak, untuk mendeteksi ada dan tidaknya preeklamsi. Kalau reduksi urin kan sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, apakah itu reduksi urin dan lain sebagainya ya. PP test, kadar HB, plano test, bukan ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 13 adalah A. Nomor 14, seorang perempuan hamil 36 minggu datang ke BPS diantar oleh keluarganya dengan tidak sadar. Saat di rumah ternyata mengalami kejang. Hasil pemeriksaan tensi 160 per 110, kemudian nadi 100, pernapasan 16, DJJ irreguler, TFU 3 jari di bawah PRX atau prosesi sifoideus, presentasi kepala, letak punggung kanan, dan tampak odem pada wajah dan ekstremitas. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Oke. Bagaimana cara kita menentukan diagnosis? Kita cek dulu kata kuncinya. Di sini kata kuncinya tensinya tinggi 160 per 110, kemudian ada tampak odem wajah dan kaki. Oke, itu sudah mengarah ke preeklamsi berat ya. Kemudian yang lebih utama lagi adalah ternyata ibunya mengalami kejang pada saat di rumah. Oke, kita sudah mengetahui diagnosisnya. Jadi jawabannya adalah A, eklamsi, karena ibunya sudah kejang ya. Lanjut ke soal nomor 15. Seorang perempuan 26 tahun G3 P2A0 usia kehamilan 12 minggu datang ke rumah sakit bersama suaminya dengan keluhan perdarahan sedikit, mengeluh, mual, muntah 4-5 kali sehari. Hasil pemeriksaan tensi 140 per 90, TFU 3 jari di bawah pusat dan balotemen negatif, DJJ negatif. Tindakan apa yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kemoterapi, histerektomi, evakuasi vakum, kuretase atau rujuk ya. Jadi untuk soal nomor 15 ini kita harus mengetahui dulu kata kuncinya. Yang pertama, hamilnya 12 minggu namun TFU 3 jari di bawah pusat. Apakah sesuai? Jadi kita sudah mengetahui ya, antara tinggi fundus uteri dengan usia kehamilan ini tidak sesuai ya. Jadi tinggi fundus uteri lebih besar daripada usia kehamilan. Kita sudah bisa mendeteksi bahwa ini terjadi molahidati dosa ya. Apalagi ini ada balotemennya negatif dan DJJ-nya negatif. Jadi jawaban yang tepat untuk kasus soal nomor 15 ini adalah D, dilakukan kuretase, karena pasien tersebut datang ke rumah sakit ya. Jadi bisa langsung dilakukan kuretase. Sekian pembahasan pada materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.